Sebelum pertanyaan, saya untuk dzikir sirul asror sudah saya amalkan, dan subhanallah hari pertama saya mengamalkan saya mengalami beberapa hal yang mungkin dibilang di luar nalar. Saya ikut aja proses itu dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa memang ternyata ini yang saya cari selama ini. Dari mungkin Bapak Ibu kalau nonton satu video, dua video mungkin masih akan berontak, tapi setelah seperti yang saya alami, setelah itu baru saya meyakini bahwa ini adalah benar. Saya sebelum sholat selalu melakukan wukuf qalbi seperti yang tadi Gus Mukhlason sampaikan. Saya berhenti sejenak, menetapkan hati bahwa sholat saya, ucapan sholat saya, bahwa nanti gejolak hati saya dalam sholat ini semuanya yang menggerakkan Allah Subhanahu Wa Taala, Gusti Allah. Nah, dari sirul asrar yang saya lakukan, bahkan insya Allah setiap malam itu melakukan kholwat, tapi itu hanya 10 menit mungkin. Dalam kehidupan saya sehari-hari saya melakukan zikir sirul asrar, meyakini, mengimani, merasa bahwa yang menggerakkan saya ini bukan saya itu ibarat wayang kulit yang bisa bergerak kalau digerakkan wayang. Saya itu ibarat yang tidak bisa bergerak apa-apa, yang bisa bergerak kalau Allah menggerakkan saya, baik sholat saya maupun mungkin bukan sholat saya. Supaya mempersingkat waktu karena Gus Mukhlason nanti jam 10 di Buduran. Pertanyaan saya, Gus, jenengan sering mengucapkan urip dalam diri. Itu urip itu zat itu Allah. Apa roh kita ini, apa urip itu maksudnya itu roh kita. Jadi dalam ratusan video itu saya masih rancu di situ. Apa urip ini roh kita? Yang kedua, ini agak jauh ya. Saya sudah paham sirul asror. Apakah bahwa yang sejatinya yang menggerakkan semuanya ini Allah Subhanahu Wa Taala? Kita itu tidak bisa apa-apa, baik bergerak yang untuk ibadah maupun yang non ibadah. Kemudian apa bedanya dengan paham Jabariyah, Gus? Ketiga, dalam ratusan video yang saya tonton itu Gus Mukhlason selalu menyampaikan hawa nafsu, tidak pernah menyebut iblis. Kaitannya iblis dengan hawa nafsu bagaimana? Demikian pertanyaan saya. Saya sebenarnya ingin lebih panjang lagi karena saya ketemu dengan pujaan saya Gus Mukhlason, tapi karena waktu yang terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis al-mubarak fi Masjidil Istiqmal fi qaryati Simo Sidomulyo Gang 2 nomor 42 Surabaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qallallahu ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, wabil khusus sedaya pengurus Masjid Istiqmal
jamaah ingkang rawuh kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan Allah di dalam masjid Istiqmal. Mugi-mugi yo mudah-mudahan apa pengawasan pada malam hari ini estu membawa dampak nilai ubudiyah ibadah khususnya sholat sampean kali kula ing ngersane Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mencapai nilai yang paling mulia di mata Allah, pertama sejauh mana nilai sholat sampean kali kula dateng Gusti Allah. Wonten mriku kuncine. Sejauh mana nilai mutu sholat kita di mata Allah. Apakah ketika sholat itu hati kita masih ingat pada dunia, ataukah sebaliknya sholat kita sudah hanya betul-betul lidzikri, hanya ingat padaku, kata Allah. Iku jawabannya di hati kita masing-masing. Tapi yang jelas Bapak Ibu, miturut keterangan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, menungso atine iku keadaane wonten kalih niki. Satu mingkol bin zahidin, dua mingkol bin rohibin. Pundi papane? Wah, mohon izin nggih. Shootingnya jadi bingung kok. Niki tema kita ya. Hati manusia itu digolongkan menjadi dua. Satu adalah hati mingkol bin zahidin, ya, zahidin. Nomor dua mingkol bin rohibin. Hati yang condong hanya pada Allah, zahid niki. Sehingga ketika waktu sholat hati niki mboten kelingan garwa, anak, dunya brono, penggawean, mboten. Loh kok saged? Kok saged? Nyun sewu. Itu ada sejarah. Proses untuk menjadi zahid itu ada sejarah. Sejarah kita harus hati yang rohib dulu. Zahid condongi pada Allah. Kalau gharib condongi terhadap dunia. Mungkin di antara kita yang hadir ini sudah ada di zahid atau masih di rohib, itu rahasia Allah. Allah pasti tutupi itu. Kalau hati sampean sudah di zahid, pasti Allah tutupi. Orang lain supaya tidak tahu. Akan tetapi kita sebelum hati menjadi hati yang zahid, awal-awal proses kita itu hati kita itu rohib. Sejak kapan kita menjadi hati yang rohib?
sejak datangnya kita mengenal keindahan, kenikmatan, keinginan duniawiyah. Itu berarti sejak kita mulai akil balik. Sehingga jangan heran Bapak Ibu, ketika kita masuk di zona akil balik, kita seorang laki-laki mesti suka pada seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya. Ini proses. Ini loh Pak yang menyebabkan mengapa kita setiap sholat itu teringat pada selain Allah. Disebabkan karena di dalam hati kita ada sesuatu hal yang kita cintai selain Allah. Setelah kita mencintai seorang wanita atau seorang laki-laki, maka disitulah terjadi akdu nikah. Leres nggih? Kalau sudah akdu nikah, kita akan ingin punya momongan. Setelah momongan datang, tambah Pak cinta kita, lalu terhadap anak. Kalau sudah menjadi satu rumah tangga, apa yang kita pikirkan, yang kita cari? Konatiril mungkontoroh, kebutuhan hidup di dunia, sandang pangan papan. Leres mboten? Akhirnya hati kita disibukkan untuk mencari hal itu. Ini proses Pak, mboten salah. Ibarat sekolah, jenengan sudah dimasukkan tingkat SD. Pertanyaanku loh, apakah kita mau SMP? Leres? Nek SMP harus kita itu naik, pelajarannya harus naik. Artinya apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ menceritakan sejarah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus ada dua, yaitu Isra dan Mi'raj? Lah, mengapa harus ada dua? Bapak Ibu, Isra niku perjalanannya badan wadak niki le, jasmani. Niki saged kula wastani ditata risalah Kanjeng Nabi lewat hukum syariah. Wis niki. Sehingga perjalanan Isra niku bagaimana keterangan di Al-Qur'an? Minal Masjidil Haram, perjalanan dari Masjidil Haram Mekah nggih, ilal Masjidil Aqsa Palestina. Nyuwun sewu. Niki dari masjid ke masjid di dunia. Berarti perjalanan kita di dalam hukum syariah ada dua. Al-imtithalul awamir wazdinabun nawahi. Jalankanlah apa segala yang diperintahkan, tinggalkanlah segala apa yang dilarang. Jasmani, contoh nih sholat syariat wajib dilakoni jasmani, poso, sholat, zakat, poso, haji lan sak piturute. Niku perjalanan jasmani Mi'raj Isra sampeyan kalih kula. Lah, sementara Mi'raj ini yang jarang diperhatikan. Niki perjalanane ruhun. Ditata risalah dening Allah lewat Kanjeng Nabi, hukume hakikat. Niki
Mula di dalam Islam itu kan ada 4 tahap: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Jadi hakikat ini adalah sistem, syariat juga sistem. Kalau syariat sistem untuk mengatur jasmani supaya jasmani betul-betul ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Kalau rohani ditata di dalam sistem hakikat untuk mendidik rohaniah sampean kali kula supaya ketika jasmani salat iki roh yo melu madhep menyang Gusti. Ini wajah tuat hiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Niki ceritane Nabiullah Ibrahim, ayat itu Al-An'am 79. Bagaimana caranya jenengan ketika jasmani ini betul-betul melakukan sholat, ruhani ini betul-betul menghadap dan bertemu Allah, maka jenengan harus memperhatikan mi'raj Kanjeng Nabi niki maknanya apa, ngandung pengertian apa. Apakah cukup harus kita peringati aja di sasi Rajab? No, tidak. Mi'raj Kanjeng Nabi itu harus bisa masuk tembus dan mencerminkan sebuah perilaku rohania kita terhadap Allah ketika waktu sholat atau di luar aktivitas sholat. Intinya ngeten Pak, piye carane, bagaimana caranya jenengan waktu sholat bisa ketemu Gusti pun, intinya di situ. Harus fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Rasul, ikuti caraku. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salat sira kabeh seperti bagaimana kau melihat saya ketika salat. Artinya ruhaniyah Rasulullah ketika sholat itu meniru kakeknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam ruangan ini wajahtu wajhia pun niki wajah ruh sampai niki kudu madhep nang wajah Allah. Lah sebelum jenengan kali kula menghadap wajah Allah, terlebih dulu harus dituduhke wajah Gusti Allah iku kepiye. Ibarat kula ajenge nemoni sampean, saya harus punya modal. Apa modal saya? Alamat jenengan. Kados kula ing Surabaya teng Mojokerto mriki wau lho, saged ndugi mriki kepanggih jenengan, saya harus punya alamat. Didukung kalih map ngoten nggih wau, tambah sip niku. Loh, kula lho mboten nate semrap Masjid Istiqmal. Oh nggih ngapunten. Masjid Istiqmal. Dereng nate kula. Nek sapa temon nati temon niku nggih wonten Masjid Temon niku dhisik wonten rutinan kula dulu. Dalem nggih ha niku Masjid Digrul Ghafilin leres niku. Pernah kula sien insyaallah saderenge Covid niku. Sampai khatam rutinane insyaallah 2 tahun kalau nggak salah. Pun saya di samping harus memiliki modal yaitu alamat ditambah map, juga saya harus tahu ancer-ancere di mana letaknya. Otomatis kita membuka Google Map lah, ngeten nggih. Oh di sana. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Wow, pas jenengan sholat, wow pun dugi terus lari, ngoten. Tapi kula wow dugi Mojokerto istirahat, pun mboten penting.
Sekarang yang penting gini. Lah, untuk menuju dan bertemu Allah, aina, di manakah keberadaan Allah? Niki nek miturut surat Al-Hadid ayat 3 Gusti Allah dawuh, ngeten dawuh. Wal awal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Gusti Allah niku wujude lho, wujude nggih. Niku yo ning awal ning akhir sedaya masalah. Artine masalah apapun yang dihadapkan jenengan kali kula di awal sampai akhir iku sing nguasai Gusti. Dalil nek nggone surah Al-Baqarah 115 walillahil masyriqu wal maghrib. Semua kepunyaan Allah, apa yang ada di jagat timur dan apa yang ada di jagat barat, semuanya termasuk jenengan kali kula niki dalam penguasaan Allah. Pun wadzahiru wal batin, Gusti Allah iku ya ning jero ya ning njaba. Fi kulli mukawwanat khafiyun khayyun wa huwa wujudullah. Jenengan nek kepingin roh wujudi Gusti Allah ya ning jero ning njaba jenengan. Sebab karena beliaulah jenengan saged ngadeg, saged ruku, saged sujud lan sak piturute. Karena beliaulah yang ada dalam diri jenengan, jenengan saged masak, saged kerja, saged makan, saged minum, saged rokokan, saged dahar nopo mawon. Itu sebab karena Allah. Cuman berhubung kita masih tergolong proses dirohib, gak mungkin ati sampai niku nyadari kalau sing gerakno aku kabeh iku Gusti dereng saged. Akhirnya hati jenengan iku kelingan dunia, berbentuk apa makanan, berbentuk apa garwa, berbentuk apa pekerjaan, apapun itu disebut dunia. Apa yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Lah, Allahnya disebut Khalik, sang pencipta. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah lah yang menciptakan kita, dan segala aktivitas apapun yang terjadi pada diri kita sing gerakno iku Gusti Allah. Niki sebagai dasar. Dalile la haula wala quwata illa billah. Menungso kabeh tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun. Tapi olehnya jenengan bisa melakukan semata-mata illa billah, sumbere sangka Allah. Pun niki nek ketika rohib mboten saged. Berhubung jenengan malam hari ini dimodali Allah cara untuk menjadi zahid, ini wau dasari mengki tinggal prakteki yo nopo tak tutuhke pisan carane praktek supaya jenengan iki ditarik Allah lan dipindah Allah di dalam golongan zahid. Atau boleh saya katakan golongan zahid itu adalah golongan khos Pak. Golongan rohib, golongan am. Apa khos, apa am? Khos iku wong khusus, orang yang dipilih oleh Allah. Berarti sholat khusyuk itu wong pilihan. Sekarang saya kembalikan, jenengan pingin salah satu di antara hamba yang dipilih opo ora? Nek ora, gak usah dipraktekno mengki. Niki modal ilmu sudah kusampaikan, tinggal jenengan bagaimana cara untuk mempraktekkan supaya nilai mutu salat sampai iki estu teringat hanya pada Allah. Mengapa demikian? Karena ini hak asasi, Pak.
Nggak boleh saya memaksakan diri, nggak boleh. Sebab semua diri kita punya pilihan masing-masing. Monggo nek iki engko hidangan jenengan dahar monggo, orang nggih monggo, niku hak sampean. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Am adalah golongan umum. Golongan kita yang masih ada di alam rohib. Keadaan hati kita masih condong terhadap mencintai dunia. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya jenengan ikut di zahid. Monggo kita buka surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi maha suci sapa Allah asra yang memperjalankan bi'abdihi lailan. Dialah Allah yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Ngapunten, setingkat Rasulullah bisanya berjalan Isra ya, lan Mi'raj setingkat Rasulullah. Iku aja gak ngaku. Buktinya ayat Asra. Beliau niku sagete berjalan Isra dan Mi'raj sebab dilakokno Gusti. Memang status kita sebagai makhluk nggih kados ngeten lho Pak, kados spidol niki lho, niki lho. Meneng nek gak dijemput mboten saged. Kan sudah jelas la haula wala quwata iku sifat sampean kali kula. Lah isone mohon maaf spidol itu dibuat nulis ada yang jemput. Loh ngeten. Baru artinya apa? Kita itu Bapak Ibu waktu perjalanan di syariat ya, sholat 5 waktu itu mboten saged sampean kali kula sebetulnya loh ya, bisa berdiri sendiri, rukuk mboten saged. Oleh karena kita belum ada di zahid golongan, akhirnya kita ngaku-ngaku kalau sholat iku sholatku, iso sholat sebab kekuatanku, nggih napa mboten? Inilah persoalannya, mengapa kita belum bisa sholat dengan benar. Sekalipun itu ilmu, saya ahli ilmu disebut alim. Kalau saya belum ada betul-betul di zahid, otomatis akan kuakui ilmu itu ilmuku, dunya-dunyaku, jabatan-jabatanku, semua aktivitas karena doa ikhtiarku. Iki namanya i'timad. Ngendel-ngendelno apa sing dadi perilakuku. Berarti hatiku bersandar terhadap selain Allah. Wes gak iso bener Pak, salat kula mboten saged bener di mata Allah. Walaupun bacaan arkanuha fasih, saya fasih, tetap di mata Allah belum benar. Saged dipahami? Berarti bagaimana caranya? Saya harus menyadari kalau saya itu sifatnya la haula wala quwata. Kalau hatiku sudah menyadari kalau saya itu sebetulnya itu tidak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan Allah, berarti ikut tetanda hati kita sudah masuk di alam mriki muraqabah. Apa alam muraqabah? Alam di mana Allah itu bagi hati kita sudah terasa dekat.
Kanjeng Nabi dawuh waktu ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa jawabannya beliau? Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Dikatakan kau itu ihsan imanmu ketika kau sholat seakan-akan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Fa illam takun taro, jikalau belum bisa, jenengan harus merasa kalau selalu dilihat Allah, karena Allah sudah terasa dekat. Lah caranya bagaimana? Pun niki nek gak cocok ambek lesan kula, mengki sampean tapuki sandal nggih. Tapuki sandal. Tapi sampean kudu konsekuensi. Gunakan 40 hari ati sampeyan dikira Allah. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Iki lo dilakoni Kanjeng Nabi. Surat Al-Insan 25 dibuka, di situ ada wadhkur, sebutlah Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Artinya baginda Rasul itu Pak, biar hatinya ada kecondongan pada Allah ya, hati setiap siang sampai malam ngucap Allah, 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 Allah terus gitu. Baik ketika jenengan waktu hati loh, bukan lesan, hati jenengan kerja, jenengan agawe napa mawon, bekerja apapun, melakukan apapun, tolong hati terus gunakno berzikir atau ingat pada Allah. Ini hanya cara untuk menumbuhkan hati sampean iku ono rasa rindu, ono rasa kangen, ono rasa ingin berjumpa terhadap Allah. Iki cara dasar harus dilakukan seperti ini. Engko nek gak cocok tapuken san ngeten carane. Panitia epok-epok kon ngundang kula. Ya. Epok-epok kon ngundang ngaji Gus. Ya, budal. Dadi tutuk kene ibu-ibu sampean nggawa sandal. Plok plok plok. Wis mulai gak cocok ambek raimu. Ngoten lho nggih. Kula tak mantuk. Mboten kula akan nuntut mboten. Nek pancen gak cocok ambek apa sing kula omong. Sebab Gusti Allah sampun dawuh tentang zikir niki di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bagaimana Allah katakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ati bisane damai anteng, ati iku kudu ana keinginan greget, rasa rindu untuk jumpa nang Allah. Bisanya begitu bidzikrillahi, sebab artinya hati sampean iki selalu keadaan berzikir. Ana pitakon kira-kira kok gak gendeng ah? Nggih, leres. Gendeng amen kok. Maksudnya ati gendeng nang Gusti. Saiki sampean tak takoki, pilih ndi gendeng luwih apik, ndi gendeng nang Allah ambek gendeng nang bojone wong. Halo, apik pundi? Lho. Ati nek gendeng nang Allah tandane jenengan mesti njaga ibadah sampean. Njaga apa sing dilarang, njaga apa sing diperintah. Ini. Mriki Sudarjo berapa jam? Halo, 1 jam cukup ya? Oke. Masalah sebetulnya kalau nek ngaji dibatasi iku mboten seneng. Estu kadang-kadang nih jam 2:30 dimulai, jam 2:30 mari. Loh, pernah di Jakarta aku loh, pernah. Di Jakarta Jabotabek. Jadi jamaah kumpulan dari Jabotabek niku ngumpul jadi satu.
keleresan paginya kami itu free, nggak kerja. Oke, tak layani mulai jam 8:30 malam sampai jam 5:30 pagi, bahkan jam 3 pagi. Jajal kaya napa? Engko nek wae matek ya matek, ngoten mawon. Nggih, pun. Mungkin nek kurang lega karena memang iki keterbatasan waktu, yus kapan lagi ketemu maneh. Ngoten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu langkah pertama untuk dandani sholat di mata Allah biar khusyuk. Tolong selama 40 hari 40 malam biasakan hati selalu berzikir semampu jenengan. Nanti kalau sudah terlepas 40 malam 40 hari, tolong langkah berikutnya bagaimana caranya jenengan bertemu. Tadi kan bagaimana caranya menumbuhkan hati, ada keinginan, ada satu rasa kangen menyang Gusti Allah. Sik kangen tok lho niki, kangen tok. Lah langkah berikutnya sampean kali kula bagaimana cara bertemu setelah kita beban lama membawa rasa rindu. Ibu kula takok, jenengan nek rindu bapake mboten mantuk-mantuk kerja beberapa bulan tahun piye rasane? Ora penak nggih? Tombone napa? Bertemu. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Barang siapa ingin bertemu terhadap Tuhannya, wonten syarate. Wonten syarate. Akan tetapi pertemuan sebelum kita lakukan harus ada rasa keinginan atau rasa rindu dulu untuk berjumpa. Hal ini Allah terangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai teladan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Ini dicontohkan Kanjeng Nabi. Mana contoh yang bagaimana? Liman kana yarjullaha, bagi hati seseorang ada keinginan untuk berjumpa datang Gusti. Lah cuman ning umum gak dijelasno piye carane ati sok ya ono rasa kangen, mboten dijabarno. Dadi ke akhirnya jenengan kali kula kelas SD mawon terus bendina pokoke gugur kewajiban maneman. Umur kita tinggal sedikit gitu ya. Jare wong Jawa urip ning alam donya minangka mampir ngombe. Lah duwi lho nggih, mak cegluk ngoten. Eman nek umpama kita salate sampai kematian kita datang belum bisa khusyuk niku eman. Inilah timbule sebabnya ada hisab, itu ada di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah untuk menumbuhkan hati supaya jadi hati ya ono rasa kangen ingin jumpa nang Allah niki wau tadi nggih sampean tulis 40 hari 40 malam hati sampean harus berzikir semampunya. Bagaimana kalau kula mlebu WC misale ambek dzikir niku angsal napa mboten? Kilani ada pendapat dua. Nek sampeyan ucap di lesan niki seluruh ulama mengharamkan. Lesan lho nggih. Tapi kalau itu jenengan ucap di dalam hati niki ada dua pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada sing boten. Persis kados tiyang estri khek oleh apa mboten dzikir iku kilani. Jadi pendapat dua, tergantung jenengan milih pundi. Kecuali dzikir yang untuk bertemu. Lah niki sudah tidak ada khilaf di dalamnya. Dzikir yang nomor 3 itu tidak terucap baik secara lesan maupun secara hati tentang nama Allah, enggak. Tapi dzikir itu nyuwun sewu bila suarin wa ismin
tanpa suara, tanpa menyebut nama. Terus maksudnya apa? Itulah sirrul asrar. Disebut dzikir khafi, yaitu dzikir di mana yang berjalan itu adalah rasa. Apa rasa? Su'aul basirah. Menungso niku wonten dua unsur, satu jasmani niki badan nggih, dua roha. Disebut insan menungso itu sebab ono loro, jasmani dan rohani. Artinya apa dzikir tersebut yang kumaksud? Ruhani sampean iki Bapak Ibu, di dalam rohani itu Allah kasih iman yang benar yang disebut Kanjeng Nabi ihsan. Jawane pangrasa, rasa-rasa. Artinya apa? Lewat rasa inilah hati ini harus sadar bahwasanya segala apapun yang timbul dan muncul pada diri kita sebagai makhluk, hati ini merasakan kehadiran wujudnya Allah yang menggerakkan. Hanya merasakan kehadiran Allah. Paham? Bentuk enek hati sampean iku disebut hati yang sadar. Ning dodo niki mboten diucap, tapi ning dodo sampean iki ono satu pangrasa meyakini dudu aku sing iso gerak iki, dudu aku sing iso narik dan mengeluarkan nafas. Hati sampean iku merasakan hanya Allah yang jalankan. Wis, ikilah syarat pertama. Jikalau jenengan ingin betul-betul waktu sholat, iku kondisi hati akan dilupakan Allah terhadap urusan dunia. Contoh, ini prakteknya. Jenengan sebelum takbiratul ihram pun hati sampai niku sendekno menyang wujude Allah, yaitu gesang urip di dalam diri sampean. Artinya apa? Rasakanlah dengan hati yang halus kehadiran Allah dalam diri jenengan. Dengan bukti bagaimana kalau Allah hadir? Dengan bukti jenengan bisa bergerak. Sebab itu gerak yang menggerakkan adalah Allah pun. Kalau hati sampean iku sudah nata masuk di zona ini, zona su'aul basyirah, zona dzikir sirul asrar, zona dzikir khafi, mongko Gusti Allah akan menjaga hati sampean dilupakan sangka pengaruh nafsu lewat urusan dunia. Niki mulai kapan? Yos mulai sebelum takbiratul ihram sampai salam. Terus hati sampean iku zonanya ada di su'aul basirah, zonanya ada di dzikir tersebut. Sing sapa wonge ati terus ada di situ, mongko Gusti Allah akan menyalakan nur ma'rifatnya di dalam hati. Untuk apa? Untuk mengusir isine ati wau sing rupa dunya iku langsung dibersihkan Allah dalam hati jenengan. Alhamdulillah niki nek purun nggih, niki proses perjalanan Mi'raj Kanjeng Nabi. Mengapa di situ dikatakan minal Masjidil Aqsa ilal mustawa, sampai mustawa? Niki kan perjalanan ninggalno alam dunya to, gitu. Berhubung Kanjeng Nabi gak duwe buruk, disiapi Allah buruk. Berhubung Kanjeng Nabi gak duwe sayap, kados kupu-kupu niku, Gusti Allah nyiapno buruk. Melesatlah kesap langit 7 sampai Sidratul Muntaha sampai mustawa. Niki tinggal no alam dunya. Sama dengan jenengan wau waktu sholat
durok sampean iku zikir supaya roh iku tinggalno ngalam urusan dunya niki. Sambung badan, sambung nggih pun. Kesimpulane sing nglakokno jenengan kali kula ruhaniyah sampean ketika salat iku Gusti mboten saged mlaku dhewe. Jenengan wau asale ati eling dunya terus sakniki mboten eling sebab tandane roh sampean iku dilakokno Gusti Allah ninggalno perkara dunya menuju dateng Gusti. Wis selanjutnya nanti kalau dibahas ketemu Allah sebelumnya itu jenengan akan mengalami sing namanya alam fana. Mari alam muraqabah lalu ketemu alam fana. Apa alam fana? Alam di mana hati sampean wis gak ono gambar dunya. Sing wonten la maujudan illallah, yang ada dalam hati sampean cuman Allah. Sapa sing di dalam hatinya hanya ada Allah, maka itu loh sing disebut hati yang dalam keadaan terang benderang. Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minan nur minadh-dhulumati ilan nur. Pun jelas. Tapi sapa sing gak gelem nglakoni iki, surat Al-Baqarah tadi terusnya 257, walladina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Artinya hati kita tetap waktu sholat ngadep dunya, ya iki ati sing pet. Fahimtum? Bapak Ibu pun niki mawon sing kula saged kula titipke dhateng jenengan. Carane praktek nggih kala wau, sing penting jenengan pasrah dhateng Gusti Allah. Bagaimana cara jenengan waktu sholat engkau ketemu khusyuke kaya apa? Sebab kalau kita bicara sholat, Gusti Allah dawuh di dalam surat Toha ayat 14, wa aqimi sholat li dzikri, lakonono sholat, jogonen sholat iki semata-mata hanya untuk mengingat aku, kata Allah. Berarti kalau kita sholat masih mengingat selain Allah, berarti iki sholat bermasalah. Sing bermasalah bukan jasmaniyahnya. Jasmaniyah sudah benar, syariatnya sudah benar, cuman ruhaniyah kita iso mboten bermasalah, harus mengikuti teladan Kanjeng Nabi Mi'raj niki. Bahkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah untuk menghadap. Jenengan nggih ngoten, salat iku jadikan sebagai mi'rajmu untuk ketemu Gusti Allah. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bapak satu, Ibu satu dulu. Alhamdulillah, sampun wonten sing siap. Masya Allah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Dodi, termasuk jamaah Masjid Istiqlal ini. Saya penggemar Gus Muklason. Jadi ceritanya itu saya cerita dulu. Saya kenal dengan Gus Muklason itu melalui Gus Ope ini. Gus Ope diperjalankan Allah untuk datang ke rumah saya, ngobrol tentang videonya Gus Muklason. Saya belum kenal jenengan Gus. Kemudian saya kok dilalak Allah memperjalankan beranda YouTube saya itu muncul video jenengan. Saya tonton pertama satu video, dua video, tiga video, saya berontak. Iki ajaran apa? Saya tonton lagi sampai kemudian 10 video. Subhanallah, iki yang bener. Ini ajaran yang bener yang selama ini saya cari. Usia saya 56 tahun. Allah. Dari 55 tahun ternyata saya menemukan bahwa ajaran sejati adalah ajaran yang disampaikan Gus Muklason. Dalam video itu sampai detik ini saya sudah menonton 100 video lebih dari Gus Muklason, karena aktivitas saya sehari ada nonton videonya jenengan. Jadi apa yang insya Allah jenengan jabarkan saya paham. Takwa itu ilmu, amal, dan istiqomah. Injih. Pertama itu saya
berhenti di pertama mengamuk banyak dalam video nyenengan itu banyak istilah-istilah yang belum saya kenal. Hilul Asrol, Suluk Salik, Usul, Soal Basiro, Ainul Basiro. Tapi kemudian karena sudah di level 100 video sudah saya makan, saya paham semua insya Allah. Dan semuanya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Gus, sebelum pertanyaan, saya untuk dzikir Sirul Asror sudah saya amalkan, dan subhanallah hari pertama saya mengamalkan saya mengalami beberapa hal yang mungkin dibilang di luar nalar. Saya ikut aja proses itu dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa memang ternyata ini yang saya cari selama ini. Dari mungkin Bapak Ibu kalau nonton satu video, dua video mungkin masih akan berontak, tapi setelah seperti yang saya alami, setelah itu baru saya meyakini bahwa ini adalah benar. Saya sebelum sholat selalu melakukan wukuf qalbi seperti yang tadi Gus Mukhlasan sampaikan. Saya berhenti sejenak, menetapkan hati bahwa sholat saya, ucapan sholat saya, bahwa nanti gejolak hati saya dalam sholat ini semuanya yang menggerakkan Allah Subhanahu Wa Taala, Gusti Allah. Nah, dari Sirul Asrar yang saya lakukan, bahkan insya Allah setiap malam itu melakukan kholwat, tapi itu hanya 10 menit mungkin. Dalam kehidupan saya sehari-hari saya melakukan zikir Sirul Asrar, meyakini, mengimani, merasa bahwa yang menggerakkan saya ini bukan saya itu ibarat wayang kulit yang bisa bergerak kalau digerakkan wayang. Saya itu ibarat yang tidak bisa bergerak apa-apa, yang bisa bergerak kalau Allah menggerakkan saya, baik sholat saya maupun mungkin bukan sholat saya. Supaya mempersingkat waktu karena Gus Mukhlasan nanti jam 10 di Buduran. Pertanyaan saya, Gus, jenengan sering mengucapkan urip dalam diri. Itu urip itu zat itu Allah. Apa roh kita ini, apa urip itu maksudnya itu roh kita. Jadi dalam ratusan video itu saya masih rancu di situ. Apa urip ini roh kita? Yang kedua, ini agak jauh ya. Saya sudah paham Sirul Asrol. Apakah bahwa yang sejatinya yang menggerakkan semuanya ini Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu tidak bisa apa-apa, baik bergerak yang untuk ibadah maupun yang non ibadah. Kemudian apa bedanya dengan paham Jabari Agus? Ketiga, dalam ratusan video yang saya tonton itu Gus Mukhlasan selalu menyampaikan hawa nafsu, tidak pernah menyebut iblis. Kaitannya iblis dengan hawa nafsu bagaimana? Demikian pertanyaan saya. Saya sebenarnya ingin lebih panjang lagi karena saya ketemu dengan pujaan saya Gus Mukhlasan, tapi karena waktu yang terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kula jabrin nggih. Mboten. Saya ketika saat mengatakan hayat, hidup, basa Jawa urip, itu bukan sifat, tapi mausuf yang disifati. Itu wujudnya Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan wujudnya laisa kamislihi. Tak simpulnya luwih gampang ngeten. Mana mata, sejauh mana mata memandang yang tidak bisa dijangkau oleh mata fisik, itulah wujudnya Allah. Nyuwun sewu. Niki spidol. Nggih. Mata saya bisa melihat spidol nggih. Karena mata saya tidak buta. Oke. Mana di antara yang mata saya tidak bisa melihat, mana perkara yang tidak bisa kami lihat antara spidol, yaitu wujudnya Allah. Makanya Allah katakan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Niki mboten asal dengan akal lho Pak ya. Gak masuk ning akal. Dong mboten. Dereng dong nggih. Wis walaupun mboten angsal, tak angsal-angsalno. Padahal niki
Tujuan saya itu sampai ben paham di sini. Yo antara mata saya dengan spidol itu siapa? Halo. Yo itu yang dimaksud laisa kamislihi pun satu. Kefahaman Jabariyah itu wahdatul wujud. Artinya mohon maaf loh nggih. Kemakrifatannya itu menurut kami iku fi ahadin faqat. Fi ahadin faqat itu piye? Hanya Allah yang wujud. Tapi kalau kefahaman makrifat di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah beda. Artinya lahir batin iku sampun padha makrifate. Cuman cara untuk menyampaikan ini gini. Kalau faham Jabariyah iki apa? Allah. Apa iki? Allah. Kuwabe Allah. Artinya itu bukan wujud tembok. Tembok itu gak di wujud. Papan gak punya wujud. Kita gak punya wujud. Tapi kebenaran di dalam itu diungkapkan di luar. Ngeten iki wong bingung. Orang lain akan mengatakan bingung, mosok tembok kok Gusti? Bingung toh? Nah, biasanya orang yang seperti ini aturan-aturan hukum syariat itu ditiadakan. Mohon maaf lho nggih. Mohon maaf, setahu saya dene keliru ya sampean lurusno. Terus nek kemakrifatan ahli sunnah wal jamaah beda ngeten. Bahasa ini anallah itu disimpan di dalam dada. Apabila dikeluarkan ya. Ngeten. Ya tembok wujude iku sebab diwujudne Allah, sejatine tembok ora duweni sifat wujud. Istilah ngeten, jenengan kali kula sebagai makhluk itu adalah adanya sebab diwujudkan yang ada. Siapa yang ada sebenarnya? Allah. Jadi beliau itu memandang wujudnya Allah, mohon maaf, lewat pandangan wujudi apa yang ada di alam dunia ini. Tapi secara rohaniah, hati batiniah tidak mengakui wujudnya Allah, wujud selain Allah itu wujud. Hampir sama loh nggih. Hampir sama, cuman aja cara untuk memahamkan itu nggak sama. Sehingga banyak orang-orang yang belum bisa menerima ketika saat sistem wahdatul wujud itu disampaikan di dalam sistem faham Jabariyah. Kalau sistem faham Ahlus Sunnah wal Jamaah niku sondok paham, walaupun awalnya itu sik perang kados bapake kala awale ngaji apa sih iki gak mudeng, terus digerakno Allah buka maneh sik diangen-angen. Loh nyuwun sewu Bapak, kalau boleh saya katakan, orang yang bisa hatinya menerima risalah Rasulullah di jalur tauhid itu adalah orang yang Allah pilih. Yes. Saya katakan, sebab apa? Tidak semua orang ketika saat mendengarkan ajaran tauhid itu beliau mau menerima. Karena apa? Karena masih dorongan tinggi oleh urusan dunia. Niki wae lho nggih. Dorongan tinggi biasanya ngeten iki nek wis rata-rata di atas umur swidak baru sadar. Nggih, cara nafsu gak sepiro kuat, lah ngoten nggih. Wis loyo nafsune. Pun saya katakan nafsu atau hawa nafsu, mengapa tidak mengatakan iblis? Niku bahasanya sebetulnya sama, Pak. Karena ini bahasa iblis, bahasanya Nabiullah Adam alaihissalam. Bahasa kami saya katakan bahasa
nafsu. Apa sih nafsu itu? Nun faksin, pengakuan di dalam hati seseorang hamba bahwasanya yang bisa sing duwe karep, sing bisa melakukan karep iku hambane, berarti itu nafsu. Oke, Ibu sekarang ada enggak? Wonten sing badhe tanglet. Ada nya? Yang mana Ibu? Ngajong. Boten Niki wonten mikir. kadose. Ibu pinter napa bingung? Nggih, Oh, pun. ada yang ngajong. Wah, Ngeten mawon. apik nggih. Nek jenengan ben gak bingung mulai membahas dasar paling dasar suk Ramadan. Ngeten. Ning pondok. Nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni, Gus. Nggih. Saya mau tanya, apa perbedaan ruh dan jiwa menurut pandangan hakikat? Dan yang kedua, apa perbedaan hidup dan kehidupan menurut pandangan hakikat? Mohon penjelasannya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruh dan jiwa. Sering-sering Allah menyebut dalam Al-Quran itu adalah jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki, kembalilah kau kepada Tuhanmu. Langaten nggih? Pun mengapa harus jiwa? Tulisannya adalah nun faksin, nafsu. Nyun sewu. Inilah kalau kita sebut jiwa, ruh yang belum suci. Ruh yang belum suci disebabkan terkotori oleh isi alam dunia. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Nafsu atau iblis itu menjadikan dunia ini supaya hati mencintainya. Nabi Adam oleh iblis untuk mencintai buah khuldi. Ini yang dalam Al-Quran Allah katakan hubbus syahawah. Loh niki. Kalau hati sudah terjebak di situ alal akhirah, pasti hati lalai terhadap Allah. Ini disebut jiwa. Atau ada yang mengatakan jiwa adalah akal yang kotor. Ngerti? Roihan yang kotor, itu disebut jiwa. Kalau disebut ruh, mesti fitrah. Mesti fitrah. Sehingga ketika saat di dalam surat Al-Fajr Allah katakan terhadap jiwa yang damai, apabila dia betul-betul kembali, maka tidak disebut jiwa, disebut ruh. Mengapa disebut ruh? Karena ngapunten ingkang kathah, itu sudah, ruh itu sudah bebas dari perbudakan hawa nafsu. Ini nanti Pak, sing ditanyakan Bapak tentang masalah ruh itu bukan makhluk. Nanti ruh itu sudah hilang, fana sudah. Jiwa yo fana, tinggal Allah hidup. Nanti gitu nanti. Lah itu kalau sudah sampai pada tingkatan habis fana, tingkatan makrifat baru di situ. Jadi Bu, ruh yang jiwa yang sudah terbebaskan dari kotoran, ruh atau jiwa yang sudah kembali kepada Allah, olehnya kembali itu syarati rodiyatan. Apa rodiyatan? Ridho. Jiwa ini meninggalkan seluruh urusan selain Allah. Berarti cara Kanjeng Nabi Mi'raj, meninggalkan alam dunia. Baru nanti rodiyat, mari habis rodiyatan jenengan ridho, Allah mardiyah, jenengan diridani. Apa selanjutnya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli artinya ruh itu masuk di dalam alam yang membahagiakan. Apa? Pertemuan pada Allah. Bahasa syariate masuk surga. Inilah disebut ruh. Mekaten nggih.
Untuk yang berikutnya, perbedaan antara kehidupan dan hidup. Nyun sewu, hidup itu adalah sebagai pelaku, kehidupan adalah tempat beliau melakukan sesuatu. Oleh karenanya dikatakan ruh itu sebagai pelaku, wadai adalah kolbun atau hati. Terus keadaan ruh itu bagaimana, dipertanyakan. Kalau yang namanya hayat, hidup itu adalah maksudnya Allah, kehidupan itu adalah sebagai lahan untuk menguji ruh, apakah ruh itu betul-betul menyembah Allah atau menyembah dunia. Lah disinilah makanya disebut kehidupan itu adalah kebiare utawa wadah kanggo ujian sampan kali kula. Betulkah ruh itu betul-betul nyawiji atau menghadap terhadap Allah, menyembah, ataukah sebaliknya? Lah manusia hatinya digolongkan menjadi dua tadi, ada golongan am, ada golongan khos. Bagi kita yang am, umum, itu hati kita masih menyembah selain, menghadap beriman masih selain Allah. Bagi kita yang sudah di khos, berarti hati hanya condong terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan. Ya, iki doa nih Mbak Yaya. Monggo ditutup doa, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan ilmu estu dados ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.